15 tahun berkawan di udara bersama BFM. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA_Indonesia. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Bagi diaspora Indonesia di Amerika, segala usaha mempromosikan budaya Indonesia merupakan cara mereka menunjukkan rasa cinta dan apresiasi terhadap tanah air. Itu pula yang dilakukan Sri Kandi Baltimore, organisasi yang beranggotakan perempuan Indonesia dalam usaha mereka memberdayakan perempuan Indonesia untuk membuka dan menjalankan usaha kecil di Amerika. Berbagai bentuk seni dan budaya ditampilkan dalam acara berjudul Cultural Holiday Event yang diadakan Sri Kandi Baltimore baru-baru ini. Ada pergelaran musik, fashion show, aneka tari, aneka makanan, pameran kerajinan tangan, hingga berbagai jenis aksesoris, busana, dan pakaian seperti batik dan kebaya. Acara tersebut diadakan di Baltimore, kota terbesar di negara bagian Maryland, kurang lebih 65 km ke arah utara dari Washington DC. Lely Kuncoro, Direktur Eksekutif Sri Kandi Baltimore, mengatakan bahwa acara yang berawal dari nol tersebut merupakan yang pertama di kota Baltimore dan terwujud atas kerjasama yang melibatkan pengusaha kecil setempat, serta sumbangan dana dari para donatur dan tenaga para relawan kerabat pelaksana. Kepada VOA, ia menjelaskan tujuan utama acara ini. Acara ini adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Baltimore area, dan kita juga bekerja sama kolaborasi dengan desainer-desainer lokal di sini untuk mengadakan fashion show dan cultural budaya di Baltimore City. Sebagai penanggung jawab acara, Nuri Auger menambahkan bahwa acara tersebut bukan hanya sekedar untuk berkumpul, namun juga untuk mendukung dan memberdayakan perempuan sekaligus pengusaha setempat. Ini merupakan refleksi dari misi dan komitmen Sri Kandi Baltimore untuk hal yang berguna bagi masyarakat Indonesia dan lokal. Selain penanggung jawab acara, saya juga salah satu perancang busana kebaya yang ikut memperagakan kebaya-kebaya yang saya rancang dan menjahitnya di sini di Amerika. Acara yang digelar di Gedung Pusat Inovasi Kota Baltimore tersebut menampilkan 6 jenis tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Ika Inggas adalah anggota komunitas Banjar Bali yang hari itu tampil sebagai pembuka acara. Kepada VOA, ia menceritakan sekilas tentang tarian yang ia bawakan secara duet bersama anaknya. Saya membawakan tari tradisional Bali, daerah asal saya, yang sering ditampilkan dalam acara pembuka atau penyambutan tamu, yaitu tari Panyembrama. Tari ini berasal dari kata Sambrama yang berarti sambutan. Kalau dari Sanskrit, dari bahasa Sanskrit, Sambrama berarti excitement karena rasa senang atau joy atau happiness. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kantor gubernur negara bagian Maryland, Christina Poi, yang menjabat Direktur Administratif Komisi Gubernur untuk Urusan Warga Amerika Keturunan Asia Pasifik atau Administrative Director of the Governor's Commission on Asian Pacific American Affairs, mengatakan bahwa lewat organisasi seperti Sri Kandi Baltimore, kalangan Indonesia dapat terjamin representasinya dalam berbagai acara yang melibatkan komunitas keturunan Asia di negara bagian Maryland. Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. Direct from Washington,
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA_Indonesia. The voice of America. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia. Acara yang digelar di Gedung Pusat Inovasi Kota Baltimore tersebut menampilkan 6 jenis tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Ika Inggas adalah anggota komunitas Banjar Bali yang hari itu tampil sebagai pembuka acara. Kepada VOA, ia menceritakan sekilas tentang tarian yang ia bawakan secara duet bersama anaknya. Saya membawakan tari tradisional Bali, daerah asal saya, yang sering ditampilkan dalam acara pembuka atau penyambutan tamu, yaitu tari Panyembrame. Tari Panyembrame ini sendiri berasal dari kata Sambrama yang berarti sambutan. Kalau dari Sanskrit, dari bahasa Sanskrit, Sambrama berarti excitement karena rasa senang atau joy atau happiness. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kantor Gubernur Negara Bagian Maryland, Christina Poi, yang menjabat Direktur Administratif Komisi Gubernur untuk Urusan Warga Amerika Keturunan Asia Pasifik atau Administrative Director of the Governor's Commission on Asian Pacific American Affairs, mengatakan bahwa lewat organisasi di Baltimore, kalangan Indonesia dapat terjamin representasinya dalam berbagai acara yang melibatkan komunitas keturunan Asia di negara bagian Maryland. Ketika ditanya seputar pergelaran acara pada Cultural Holiday Event tersebut, Christina mengungkapkan ia sangat menyukai acaranya. You know, I love watching all of the different performances, not just the music, but the dances, because there's so much diversity within Indonesia itself. I mean, the cultures, the fashions, the language, like what we have here in America. So it's important the cultures and everything to be shared, educating everybody, then enjoying it. I love Indonesian food. There's so much diversity to enjoy. Christina mengatakan ia senang akan keberagaman Indonesia, mulai dari budaya, tata busana, bahasa, sama seperti di Amerika. Jadi penting menurutnya untuk saling berbagi agar semua dapat menikmati. Ia pun menyukai makanan Indonesia yang beraneka ragam. Evan, warga Amerika yang berkunjung ke acara tersebut, mengaku mulai mengenal budaya Indonesia sejak pertama berkenalan dengan calon istrinya. Setelah menikah, ia mendalami segala hal yang berhubungan dengan Indonesia. Yes, I've taken Indonesian classes. I've started to learn the language. Love Indonesian food. Big fan of rendang. Indonesian dance to me is it's a beautiful thing that I discovered for myself. I like how the dance is kind of controlled. Besides, it's not quite as maybe flamboyant as maybe you might think of as ballet or hip hop dance, but it seems tightly controlled and has its own kind of beauty. Evan mengatakan ia telah mengikuti kelas untuk belajar bahasa Indonesia dan mencintai makanan Indonesia, terutama rendang. Ia juga mengaku sangat terpesona dengan tari-tarian Indonesia karena gerakannya sangat teratur. Walau tidak seflamboyan tari-tarian barat seperti balet atau hip-hop, namun tetap memiliki keindahan tersendiri. Sebagai salah satu relawan yang turut serta menyukseskan acara ini, Linda Tan dipercayai oleh Sri Kandi Baltimore sebagai manajer panggung dan koordinator acara karena pengalamannya mengikuti berbagai pertunjukan sejak kecil. Ketika ditemui VOA seusai acara, ia berbagi rasa syukur karena semua pengisi acara sangat kooperatif. Semua itu berjalan dengan lancar, to be honest with you. Orang-orang datangnya on time dan mereka kolaborasi dan bekerja sama dengan kita dengan baik. Thank God, everything is smooth. Acara Cultural Holiday Event ini juga dihadiri oleh Sade Bimantara sebagai Charge d'Affaires ad interim karena Duta Besar Indonesia Rosan Roslani usai bertugas. Kepada VOA, Sade mengungkapkan yang menyamakan kota Baltimore tempat acara ini diadakan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama itu lagu kebangsaan Amerika itu diciptain di Baltimore oleh seorang Amerika yang bernama Francis ya. Sedangkan di Yogyakarta juga kan Jawa Tengah ya, terutama kan W.R. Supratman ya, juga dari Jawa Tengah, jadi menciptakan Indonesia Raya juga. Nomor 2, ini suatu pusat kreatif juga ya, seperti Yogyakarta ya, di mana manufaktur dan kalau Indonesia juga krianya gitu ya, yang cukup besar juga. Jadi ini kita harapkan ada koneksi di antara dua kota ini dan koneksi yang lebih luas lagi di antara Amerika dan Indonesia gitu ya. Wakil Duta Besar Sade Bimantara menambahkan bahwa diplomasi budaya itu sangat penting karena Indonesia sangat kaya dan beragam budayanya. Sedangkan di Amerika, Indonesia sudah mulai banyak dikenal berkat upaya diaspora Indonesia.
Seperti pergelaran oleh Sri Kandi Baltimore ini, warga Amerika akan semakin tahu mengenai Indonesia, khususnya budayanya. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA_Indonesia. Direct from Washington, the voice of America, VOA. The voice of America. Puluhan aktivis lingkungan baru-baru ini berkompetisi dalam kejuaraan dunia mengumpulkan sampah Jepang. Tim Inggris meraih kemenangan mengalahkan tim tuan rumah. Tim VOA melaporkan. Bila Anda pencinta lingkungan dan ingin mengharumkan nama bangsa dalam kompetisi olahraga internasional, barangkali Spogomi World Cup perlu dipertimbangkan. Menurut penggagas kejuaraan ini, Kenichi Mamitsuki dari Nippon Foundation, olahraga yang satu ini mulai diperkenalkan pada tahun 2008 dan kini populer di Jepang. Spogomi sendiri merupakan kepanjangan dari sport atau olahraga dan gomi atau sampah. Awalnya, orang-orang tidak mengerti dan mereka berpikir saya bercanda. Orang-orang bahkan mengolok-olok kegiatan yang berkontribusi pada masyarakat ini. Tapi kemudian mereka mulai tertarik dan melakukannya. Anak-anak mereka juga mulai belajar memilah sampah di rumah. Saya mendengar cerita-cerita bagus ini dan itu membuat saya berpikir harus melakukannya. Mamitsuki dan sejumlah rekannya akhirnya memutuskan untuk serius menyelenggarakan Spogomi. Sepanjang tahun ini saja, sudah 230 kontes dilangsungkan di berbagai penjuru Jepang. Sampai-sampai, akhirnya mereka memutuskan untuk menyelenggarakannya pada tingkat global di Tokyo. Ada 21 tim yang terlibat dalam kejuaraan dunia perdana Spogomi. Tim Inggris, The North Will Rise Again, mengalahkan trio tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan memperoleh 9.046,1 poin karena mengumpulkan 57,27 kg sampah. Yang menarik, acara ini diselenggarakan di kawasan Shibuya dan Omotesando yang terkenal bersih. Sehingga mengumpulkan sampah merupakan kegiatan yang sangat menantang. Tim yang terdiri dari 3 orang dari negara-negara seperti Australia dan Brasil menjelajahi kedua kawasan itu selama 90 menit dalam 2 sesi untuk mencari sampah dan kemudian memilah apa yang mereka temukan ke dalam kategori yang sesuai. Jonathan Winship, salah satu anggota tim Inggris, berharap olahraga yang satu ini menyebar karena bermanfaat bagi lingkungan. I hope it gets really popular. I think there's a lot of potential for it too. It's a lot of fun. It's really. Saya berharap ini akan menjadi sangat populer. Saya kira ada banyak potensi untuk itu. Sangat menyenangkan. Ini sangat menguras tenaga. Tubuh kami pasti akan nyeri-nyeri besok. Jadi ini benar-benar terasa seperti olahraga yang pantas. Tidak sembarang orang bisa ikut kejuaraan dunia ini. Setiap tim yang menjadi perwakilan sebuah negara harus memenangkan kompetisi serupa di tingkat nasional atau dikenal lingkungan yang gigih. Kejuaraan dunia kedua Spogomi menurut rencana akan diselenggarakan pada tahun 2025. Mamitsuki dari Nippon Foundation berharap sebelum 2030, sedikitnya 50 negara telah menyelenggarakan olahraga mengumpulkan sampah ini. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin, di Washington DC. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA_Indonesia. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya. Positif bersama BFM, hidup akan lebih berarti.